Bayangkan misalnya, seorang bocah menelpon suami dari tantenya untuk meminta kakaknya jadi wakil presiden atas perintah bapaknya. Apa enggak konyol tuh? Jadi kalau kita periksa misalnya kelakuan Pak Jokowi, itu udah masuk pada perbuatan tercela. Yang paling tercela adalah memanfaatkan Mahkamah Konstitusi untuk kepentingan dinasti kemarin itu. Itu perbuatan yang paling tercela. Konsekuensinya apa? Ya di-impeach. Waduh, gawat. Rocky Gerung kalau sudah ngomong luar biasa. Tapi inilah konsekuensi dari suatu negara yang sudah mengambil sistem demokrasi. Justru jika kita sudah memilih sistem demokrasi di suatu negeri, maka resikonya itu seharusnya malah justru lebih banyak lagi orang seperti Rocky Gerung ini. Karena di dalam sistem demokrasi itu substansinya adalah orang sebaik apapun itu harus dibatasi kekuasaannya agar tidak terjadi otoriter. Jadi dalam demokrasi itu sesungguhnya fungsinya adalah preventif terhadap kekuasaan otoriter. Jadi saya kira jika demokrasi kita mau lebih maju, ya kita jangan anti suara-suara seperti Rocky Gerung tersebut. Karena justru dengan banyak orang-orang seperti Rocky Gerung itu memberi balance, memberi keseimbangan terhadap kekuasaan siapapun yang berkuasa. Sekali lagi ya, siapapun yang berkuasa. Karena dengan kekuasaan itu semua orang bisa sewenang-wenang. Dengan kekuasaan berpotensi orang itu sewenang-wenang. Dengan kekuasaan orang berpotensi otoriter, karena benar-benar diberi fasilitas yang luar biasa, maka demokrasi itu menjembatani agar siapapun yang berkuasa tidak sewenang-wenang. Apa pentingnya menyesali nasi yang telah jadi bubur gitu? Ngapain juga kita mesti bahas soal yang elektoral? Padahal kita justru harus gembira karena algoritma politik mengarahkan pada pembusukan. Kan itu dasarnya kan. Jadi decaying ini, political decaying, pembusukan politik, dari awal kita tahu akan terjadi. Buat apa dicegah? Dorong aja. Itu dasarnya tuh. Gue masih anak muda, ya apa itu? Erick Thohir juga kakaknya Gibran sebetulnya. Ya iya, statusnya tuh kakaknya Gibran. Karena dia bagian dari keluarga Jokowi, Erick Thohir. Walaupun punya mandat NU. Tapi saya mau terangkan begini ya. Sayangnya di negeri kita euforia demokrasi itu dibanggakan, tapi konsekuensi dari suara-suara penyeimbang itu tidak diharapkan. Bagaimana di satu sisi kekuasaan itu banyak yang memuja, tapi di satu sisi justru ada orang mengkritiki pada marah. Aneh kita. Ya, di satu sisi kita euforia tentang demokrasi itu sangat luar biasa, tapi konsekuensi dari demokrasi itu kita tidak mau. Saya kira saya tidak semua sependapat ya dengan pendapatnya Rocky Gerung. Tapi sebagai orang yang belajar berkonsekuensi dari pilihan, maka orang-orang seperti Rocky Gerung, kita ada perbedaan dengan teman, berbeda dengan siapapun, kita harus siap. Tapi dengan kita pun menikmati di dunia media sosial YouTube ini, kemudian saya coba melihat tayangan-tayangan di channel lain juga dengan komentar-komentar kita, yang garis besarnya adalah kesimpulannya kita belum siap sebetulnya dengan demokrasi. Ya. Jadi sekali lagi, jika di luar sana masih banyak orang memuja-muja, kenapa orang yang memuja-muja itu tidak nyaman dengan orang yang kritis? Seharusnya dengan demokrasi inilah kita harus bisa menikmati, walaupun di sana ada orang memuja, tapi kita juga memberi ruang kepada orang yang mengkritik. Tentunya saya kira justru dengan demokrasi, jika nilai-nilai apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung ini dikembangkan, maka saya kira
Tidak ada orang terbesit ingin kekuasaannya diperpanjang. Tidak ada terbesit keinginan seorang pemimpin itu mengada-ada. Justru inilah fungsi demokrasi, dan saya kira Rocky Gerung sudah mempunyai kontribusi dalam kehidupan berdemokrasi di negeri ini. Tapi saya mau terangkan begini ya. Kan kita mau menganalisis politik dengan peralatan apa? Hukum tata negara, ilmu politik. Kan itu dari awal nggak berguna, karena bagi Pak Jokowi itu dia nggak kenal sebagai peralatan untuk menghasilkan kekuasaan. Dia menghasilkan kekuasaan dengan memonopoli segala macam sumber daya, termasuk oposisi dihilangin. Jadi sejak Jokowi bilang saya tidak perlu oposisi, maka dia akan jadi despot. Pasti dia mengarah pada despotisme. Kan cuma itu pilihannya kan. Sistem apapun, kalau tidak ada oposisi, maka dia akan dikembangkan, dipelihara dengan fasilitas despotisme. Jelas itu. Semoga nanti di Pilpres 2024 setelah kita mendapatkan presiden terpilih siapapun itu, kita harus siap berdemokrasi. Kita harus siapkan pemimpin, penguasa, dan kita siapkan oposisi. Rocky Gerung muncul terlalu tajam suaranya karena dia merasa bahwa sikap dia tidak terwakili di lembaga legislatif. Bagaimana seharusnya di lembaga legislatif bisa mengontrol bisa mengontrol eksekutif, mohon maaf. Tetapi kenyataannya sampai saat ini setelah Pilpres 2019 kemarin memang tidak ada. Akhirnya dengan kejadian tentang ramai kemarin gugatan di Mahkamah Konstitusi, akhirnya kita menikmati hasil yang rancu begini. Bagaimana kita diperlihatkan seorang Zaldi Isra yang dianggap idealis tapi justru mengemukakan kelucuan proses dalam persidangan tersebut, yang seharusnya konsekuensi dari Zaldi Isra menurut Rocky Gerung dalam video itu adalah etiknya adalah mengundurkan diri karena sudah tidak bisa nilai-nilai idealismenya dicurahkan di lembaga yang terhormat itu. Jadi kita tidak usah menyesali nasi yang sudah menjadi bubur, tapi kita harus bagaimana bisa bersikap ke depan agar tidak ada penyesalan di ujung. Tapi kemudian ini adalah kesalahan kita bersama-sama dengan terjadinya Mahkamah Konstitusi yang saat ini terjadi. Banyak orang yang menganggap ini adalah mahkamah titik-titik dan lain sebagainya lah. Saya tetap harus hati-hati karena saya orang biasa, agar tidak terlalu dianggap tajam oleh orang yang tidak sepemahaman. Jadi kita harus tetap cerdas, tetap waras. Tapi bagaimana kita sudah bisa menikmati media sosial bahwa ada aroma Mahkamah Konstitusi saat ini menjadi mahkamah bla 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 bla. But it is the youth that must fight and die. Orang tua mendeklarasikan perang. Tapi yang mesti berperang dan mati adalah anak muda itu. Mati akal. Dalilnya di situ. Salah satu anak muda yang mati namanya Zaldi Isra. Yang kita masih berharap puja-puji, ya Zaldi hebat. Enggak, dia enggak hebat. Karena dia enggak sadar dia dimanfaatkan oleh sistem itu supaya seolah-olah ada dissenting opinion sehingga bisa diterangkan ini bukan rekayasa loh, ada dissenting opinion. Kan berkali-kali Zaldi Isra membuat dissenting opinion. Dia nggak sadar bahwa dia dimanfaatkan untuk sekedar jadi devil's advocate di situ. Apalagi dia ditunjuk oleh presiden ya. Ya itu dasarnya yang saya mau terangkan. Ya. Jadi apa poinnya? Zaldi Isra mesti berhenti jadi anak muda yang dimanfaatkan oleh Jokowi. Disogok supaya oke, Anda kalau bisa jadi radikal di situ. Ya tapi sistemnya kata Margir tadi, memang sistemnya begitu. Supaya terlihat seolah-olah itu tidak didesain, maka mesti ada. Jadi diaturlah nanti 54 ya, nanti 63 ya. Itu aturannya begitu.